Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfa Nuraja di channelnya Guru Milenial. Pada kali ini saya akan berbagi video mengenai sebuah website, sebuah aplikasi yang berbasis online. Ini namanya adalah Genially. Nah, Genially ini dia sebuah website yang mempunyai fungsi untuk membuat media pembelajaran, untuk membuat PPT seperti PPT, untuk membuat seperti game itu bisa. Tapi di sini dia berbasis online ya, artinya harus menggunakan internet. Nah, channel ini dia sangat unik. Ini dia berbahasa Inggris websitenya, dan ini saya baru mengenalnya beberapa minggu ini, dan saya langsung share ke semuanya supaya bermanfaat. Ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di subscribe videonya, di like and di share videonya supaya lebih bermanfaat. Oke, sekarang kita langsung bagaimana cara membuatnya. Yang pertama itu syaratnya harus mempunyai paket internetnya, harus punya data internetnya, karena aplikasi ini atau website ini dia berbasis online ya. Oke, caranya pertama kita buka browser, mau itu Google Chrome, mau itu apapun, lalu kita tulis Genially, lalu kita klik yang ini. Oke. Nah, ini tampilan utama dari Genially ya. Di sini kalau kita sudah mempunyai akun, kita tinggal klik login. Di sini untuk bahasanya ada hanya bahasa Inggris, Spanish sama Perancis. Di sini untuk memulai membuat create. Di sini untuk membuat akun. Jadi kalau untuk pertama kali kita harus daftar dulu ya. Oke. Jadi si Genially ini dia mempunyai dua tipe, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Oke, sekarang kita klik yang create your free account. Oke. Nah, ini untuk membuat akunnya, untuk pendaftarannya. Di sini kita menggunakan email ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk membuat akunnya, kita tuliskan di sini ada email, terus passwordnya, terus confirm password, dan sign up, atau kita juga bisa menggunakan with Google. Jadi kalau kita sudah login email di Google, kita bisa langsung with Google, atau juga bisa menggunakan LinkedIn, Twitter, Office, dan Facebook. Oke, di sini kita masukkan emailnya. Tulis passwordnya, kita tulis passwordnya lagi, dan sign up. Oke, kita tunggu ya. Nah, oke, nah ini tampilan pertama saat kita sudah daftar. Di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada cooperative ya, bisa untuk SME, enterprise, freelance. Jadi aplikasi Genially ini tidak hanya untuk di dunia pendidikan, tapi juga bisa untuk
bisnis, untuk keperluan bisnis, bisa untuk digital content ya. Nah, ada editorial, ada media, ada agensi, marketing, publish, communication. Jadi tidak hanya untuk pendidikan. Nah, di sini ada education. Kita pilih yang education. Lalu di sini ada learning. Bisa kita memilih tingkat jenjangnya. Di sini ada SD, SMP, sama SMA dan universitas. Oke, di sini saya pilih yang secondary. Diklik, lalu kita klik next. Kita tunggu ya. Nah, di sini setelah ini juga ada pilihan kita mau sebagai teacher, guru, sebagai student, sebagai administrasi, atau sebagai yang lainnya. Karena kita di sini sebagai guru, kita klik sebagai teacher. Ya, lalu kita klik next. Dan kita ini kita no thanks aja. Ya, oke. Skip. Nah, ini tampilan utama saat kita sudah masuk mendaftar akun di Genially. Di sini ada My Creation. Kalau kita sudah membuat, nanti di sini tampil. Kita bisa buat folder. Ini untuk sampah. Lalu ada My Brand. Kalau My Brand ini ya. Selanjutnya ada My Inspiration. Kalau ini hasil orang lain. Di sini ada. Kita bisa melihat hasil-hasilnya. Nah, kalau untuk membuatnya bagaimana? Cara membuatnya kita klik Create Genially di sini ya. Di sini ada upgrade untuk berbayar, di sini pemberitahuan, di sini ada akunnya, akun kita, dan yang lainnya. Karena kita ingin membuat, maka kita klik Create Genially. Nah, di sini sangat banyak sekali pilihan-pilihan untuk membuatnya. Pertama untuk presentasi ya, seperti PPT. Selanjutnya itu ada document and report, itu kayak berkas sama laporan. Learning experience itu belajar, pengalaman belajar. Di sini juga ada quiz, juga ada gamification, ini game juga. Ada interactive game, jadi interactive image, jadi si gambarnya itu bisa berinteraktif. Ada infografis, informasi horizontal, informasi vertikal, seperti berita kayak gitu. Lalu ada panduan kayak seperti buku panduan gitu ya. Kita bisa membuat di sini. Di sini ada video presentation. Di sini personal branding seperti biodata, bikin CV. Ini sini bisa ya. Atau juga di sini bisa untuk hasil siswa, itu bisa di sini. Terus ada sosial, ini untuk kayak template gitu ya, template sosial. Ini blank creation, kalau ini ya kosong ya. Oke, sekarang saya akan mencontohkan satu persatu. Sekarang kita ke presentasi dulu. Kita klik create. Loading ya. Nah, di sini sangat banyak sekali template-nya untuk presentasinya. Nah, yang berbintang ini berbayar, jadi kita tidak bisa menggunakan yang berbintang ini karena berbayar. Karena kita yang gratis, jadi kita klik yang free. Oke, nah di sini sangat banyak sekali template-nya untuk presentasi. Kita contohkan satu saja ya. Contohnya yang ini, seperti di board. Nah ini contohnya. Kalau sudah jadi akan seperti ini ya.
Jadi ini presentasinya dia interaktif ya, bergerak. Bisa 1, 2, bisa ini ya tulisannya. Ini yang pertama. Oke, sekarang kita buat klik use this template. Oke, ini template-nya apa kita ingin gunakan semua atau tidak. Kalau kita ingin gunakan semua berarti select all, klik add. Bentar ya, agak lemot. Oke, sambil menunggu, jangan lupa di subscribe videonya, di like and di share videonya supaya lebih bermanfaat ya. Nah, ini di sini ada beberapa menu yang saya akan jelaskan. Di sini ada teks, kita bisa menambahkan teks ya. Teksnya macam-macamnya sangat banyak. Contoh di sini ingin mengedit, kita edit di sini bisa. Contohnya kita mau membuat sistem gerak manusia. Hurufnya kegedean, kita bisa perkecil. Nah, perkecilnya di sini ya. Ini tipe hurufnya. Bentar. Oke. Nah, ini fontnya ya. Kita bisa apakah 20? Nah, kecil-kecilannya 20. 85. Oke, begini. Ini kita bisa ganti ya, mau yang mana. Ini baru ya. Oke. Kita ingin balik. Sebentar. Ini tadi harus dihapus dulu. Nah, oke. Sistem gerak manusia. Nah, ini kita bisa memilih, dan pada saat kita klik ini, nah di sini ada pilihannya. Ini kalau ini klik, kita bisa tooltip. Tooltip itu artinya pada saat diklik itu nanti kita bisa menuliskan sebuah pesan ya. Contohnya selamat belajar. Ya, kita klik save. Oke, jadi pada saat kita nanti klik sistem gerak, nanti akan muncul sebuah pesan yaitu selamat belajar ya. Nah, untuk mereviewnya kita bisa klik yang ini, kita klik review. Kita tulis name-nya dulu, contohnya coba. Kita save. Oke, nah ini set. Nah ya, pada saat kita ini nanti ada selamat belajar ya. Kalau sudah, kita edit lagi. Nah, selanjutnya ini ada pilihan lagi di sini, atau kita ke window. Nah, kalau window itu jadi di langsung ya, tidak di itunya. Kita lihat ya hasilnya seperti apa. Kita review. Nah ya, jadi kita harus klik dulu baru muncul selamat belajar. Selanjutnya itu ada pilihan go to page. Jadi kalau ini pada saat kita klik sistem gerak, nanti kita pindah ke page lain atau ke halaman yang selanjutnya ya. Bisa last page, bisa ke page yang selanjutnya. Terus yang terakhir itu
link. Nah, kita bisa menyisipkan sebuah link ya. Kita bisa menyisipkan sebuah link ke ini. Jadi pada saat kita klik sistem gerak, nanti ininya akan menuju ke sebuah link. Nah, yang kedua ada ini. Nah, ini untuk animasinya ya. Animasinya kita mau ke pinggir, apa ke kanan, apa ke kiri, ke atas, ke bawah. Contohnya ke kiri, kita mau pilih yang mana? Ya, mau yang road seperti ini, fade in, ini. Nah, pokoknya ini pilihan untuk animasinya, pergerakan dari hurufnya ya. Oke, nah itu untuk teks. Kedua ada image, memasukkan gambar. Nah, di sini kita bisa masukkan gambar dari komputer. Oke, contohnya. Nah, kita bisa masukkan gambar, contohnya ya. Contoh, udah dua ya. Nah, itu gambarnya di sini. Nah, itu. Atau kita bisa masukkan dari sebuah link, atau bisa ada gambar yang disediakan oleh Genially-nya ya. Sangat banyak. Bisa juga nguploadnya dari Google Drive atau Dropbox. Nah ya, ini bisa show more ya, gambar dari Genially-nya ya, sangat banyak sekali gambar-gambarnya bisa kita gunakan. Kita back. Nah, itu untuk memasukkan gambar. Selanjutnya resource. Nah, ini seperti ini ya, gambar-gambar seperti ini. Ada map, cyclone, scan, gitu yang ini. Nah, gambar ini kita bisa masukkan. Ada save, ada icon-icon. Nah ya, icon-iconnya kita bisa show more, selanjutnya sangat banyak ya, kita bisa gunakan. Ada interactive element. Nah, di sini ada button ya, ada button ke rumah. Contohnya kita ingin dengan rumah ulangi, contohnya yang ini, button ke kiri, kita simpan di sini contohnya. Nah, buttonnya. Nah, kita simpan di sini. Kita pakai animasinya. Kita mau ke, contohnya mau ke go to fake. Nah, kita mau ke fake yang ini. Kita klik reset. Nah ya, ini animasinya fade in, contohnya ini. Nah, itu sekarang kita preview. Nah, kita klik ini dan langsung ke bagian indeks. Itu ya. Itu ya interactive element. Ini ada masker, ada button tulisan, ada button social network. Nah, kita bisa contohnya Facebook, kita simpan di sini. Kita masukkan link Facebook kita, bisa ya, dengan masukkan link. Nah ya, kita tulis linknya seperti itu. Ada number sama ini ya. Nah, selanjutnya ada smart block. Nah, kalau ini untuk tabel, untuk grafik ya, kita bisa masukkan di sini. Terus ada insert. Nah, ini kita bisa memasukkan audio. Nah ya. Nah, kalau di sini tidak bisa, ini untuk yang berbayar. Jadi kalau untuk audio itu tidak bisa dari komputer. Nah, ini untuk hanya yang berbayar. Nah, ini untuk record, kita bisa merekamnya langsung. Nah ya, kita bisa merekamnya langsung. Ini melalui link, kita pastikan link ya. Dari link kita bisa masukkan video juga ya, video.
kita bisa upload link YouTube, masukkan video di YouTube bisa. Nah ini ya YouTube, kita masukkan linknya kalau kita punya YouTube. Terus ini bisa di Google Drive sama other. Nah ya, kita bisa memasukkan sebuah link ya, link konten apapun kita bisa masuk. Contohnya kita mau masukkan Google Form, kita bisa masukkan linknya, nanti bisa tertampil di sini. Ini ya, ada pet nih, Google Form, Google Sheet ya, banyak yang ada map. Nah itu ya, kita bisa memasukkannya. Nah tapi di sini ada add background audio. Nah di sini bisa ya, kalau di sini tidak bisa ya, sama. Jadi kalau untuk audio tidak bisa kita masukkan dari komputer, itu khusus untuk yang akun yang berbayar. Di sini background, kita bisa mengganti backgroundnya ya, contohnya background yang ini. Kita bisa ganti atau yang ini backgroundnya, yang ini ini untuk yang berbayar ya, atau yang ini atau yang ini. Nah ini ya, contohnya yang ini. Nah itu untuk background. Selanjutnya untuk fake. Nah ini kita bisa melihat halaman-halamannya. Kalau kita mau tambah berarti add fake ya. Ini sangat banyak, tidak terbatas ya untuk halamannya. Ini untuk menghapus, ini untuk menyalin. Nah ini password, kalau kita bisa masukkan password. Listnya kalau grid seperti ini, jadi besar ya kelihatannya. Ini bisa ukuran-ukuran presentasinya, transisinya, navigation. Kita klik lagi. Nah itu ya. Nah ini ada apa ini, take a tour, ini untuk tour ya. Untuk save, untuk balik lagi, results text. Nah di sini ada untuk cut, copy, hapus. Ini untuk kalau ingin di belakang, di depan background gitu ya. Ini posisinya, kita mau di mana, di tengah, di pinggir. Ini untuk transparan gambarnya ya, tuh transparan tulisan. Ini untuk color, warnanya mau warna hitam, ini warna putih. Nah ini untuk ukuran, ketebalan huruf, miring, garis bawah, hide color, pena untuk masukkan teks, shadow, ini letak-letakin. Nah banyak ya pilihannya. Nah contohnya kita sudah selesai membuat PowerPoint-nya. Bagaimana untuk hasilnya? Nah untuk Genially ini dia hasilnya itu kita hanya bisa gunakan online ya, tidak bisa kita download simpan di komputer, tidak bisa. Tapi nanti kita online, nanti ada link, kita bagikan linknya ke siswa atau linknya ke peserta untuk menyaksikan ininya. Jadi ini sistemnya hanya untuk online saja, bisa offline tapi harus akunnya yang berbayar ya, tidak yang gratis ya. Oke, selanjutnya kita ekspor hasil yang telah kita buat. Di sini saya hanya contoh saja seperti ini, saya hanya mengedit sedikit. Nah untuk mengekspornya kita klik yang ini, yang all set ya, kita klik. Setelah klik di sini kita klik yang public online. Di sini bisa privat, tapi di sini hanya untuk akun yang berbayar saja. Nah kita klik yang public online. Nah kalau yang reusable ini jadi nanti orang lain bisa share hasil PowerPoint kita. Kalau tidak ingin, kita klik
Ini kalau ingin kita klik ini. Oke. Detailnya apa, deskripsinya apa, dan kita all set. Nah, di sini ekspornya itu melalui online. Kita bisa present, kita bisa langsung membuka secara full screen, bisa share sama download. Nah, untuk download ini di sini ada bintangnya, artinya hanya bisa digunakan untuk akun yang berbayar saja. Nah, kalau kita ingin share, kita klik share. Nah, di sini ada link, kita bisa copy linknya, ya. Nanti kita bisa bagikan link ini ke siswa kita atau ke peserta. Kalau ini untuk frame ya, untuk dimasukkan ke website atau apa. Ini untuk bisa sign in email, bisa ke sosial network, bisa ke Facebook, Twitter, dan yang lainnya, dan bisa ke yang lain. Itu kita bisa ke Google Classroom. Jadi kita bisa share ini, PowerPoint ini ke Google Classroom. Yang mau PowerPoint, mau itu nanti games, tipe-tipenya itu sama ya, bisa ke Google Classroom, bisa ke Microsoft Teams juga, atau ke link. Nah, lebih mudah, kita bisa share linknya, kita copy. Sekarang kita mencoba membuka hasil linknya, seperti apa tampilannya nanti kalau siswa kita membuka atau peserta kita. Klik enter. Nah ya, ini hasilnya. Nanti kita bisa ini ya. Nah, ini hasil share linknya. Nah, di pengaturan di sini itu juga di sini bisa drag elemen. Jadi nanti peserta atau siswa kita bisa mendragnya menggunakan tangan kalau kita ingin. Paint on diagonally, nanti bisa mencoret-coret kalau kita ingin, sama titelnya ya. Contohnya kita ingin paint, nanti si siswa bisa mencoret-coret PowerPoint yang dibagikan oleh kita. Nah ya, kita bisa coret-coret. Kalau enggak, kalau ingin ya. Ini privasi, saya mode, ini ya, kita biarkan saja. Nah, itu untuk cara ekspor PowerPoint-nya. Jadi PowerPoint itu hanya bisa diekspornya itu ke online. Jadi mengcopy link, tidak bisa download. Kalau download harus menggunakan akun yang berbayar. Ini contoh untuk presentasi atau PowerPoint. Nah, sekarang kita coba ke tipe yang lain ya. Oke, kita create lagi. Di sini kita lihat yang berkas sama laporan. Template-nya banyak ya. Ada ini, ada sales, proposal, ada report, laporan, ada untuk berkas. Ini berkas, kita yang ke print. Ini contohnya ya. Contoh yang ini, kita lihat. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah ya, section, video, text, image. Ya, ada sales, proposal. Contoh yang ini, kita lihat template-nya seperti apa. Nah ya, ini bisa juga kita gunakan untuk media pembelajaran, bisa ya. Hampir sama seperti PT juga, report, laporan ya. Oke, itu contoh untuk berkas dan laporan. Ini learning experience atau pengalaman belajar.
Sebelahnya ada challenge. Contoh di sini ada quiz ya. Contoh kita yang mana ya? Sebentar, kita contohkan yang contoh yang ini. Proses pembuatannya sama ya. Nah, contoh seperti ini nanti hasilnya. Nah, betul ya, itu ini nanti hasil yang bisa dibuatnya. Contohnya kita ingin membuat, kita klik use this template. Oke, kita lihat pengeditannya seperti apa. Nah, ini ya, ini editannya sama ya, di sini ada text, image, sama yang lainnya. Kalau kita selesai, kita all set. Kita lihat ke yang lain. Itu ya, learning masih belum ya. Terus ada didactic unit. Nah, kalau ini seperti ada menu-menunya ya, sama quiz, tapi di sini ada menu-menunya, bisa masuk ke materi juga. Di sini kita lihat template-nya seperti apa. Start. Nah, ya, ada objek untuk materinya. Ini untuk materi foto, materi video. Kita klik. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Kita balik ke menu, jadi ada menu. Nah, ya. Kita ke quiz. Nah, kuisnya ini, kuisnya tuh ya. Ini contoh yang didactic unit, jadi ada menu-menunya. Ini banyak sekali, bisa dipilih, bisa diedit sesuai yang kita mau. Selanjutnya di sini ada game. Nah, ini untuk game, khusus untuk membuat game. Ini click to action, kita yang print. Yang klik to action untuk games. Ini gamesnya, contohnya ini ada ular tangga ya, kita bisa membuat ular tangga, games ular tangga. Ya, empat, 2, 4 di sini. Nah, gitu ya. Ini untuk game ular tangga, ada memory game. Jadi kita hanya mengedit materinya saja. Nah, gambarnya di oke, ini gambarnya harus diingat-ingat ya. Nah, salah, nah itu ya. Dan macamnya banyak sekali ya, macam-macam gamenya. Ini membuat game, ini banyak sekali gamenya, bisa kita buat game song, lagu. Dig out, yang ini kita lihat gimana. Dig out adventure. Oh, jadi ini seperti misi ya. Wah, sangat unik ya. Meditation. Oke. BO star. Question 1. Oke. Jadi ini seperti adventure-nya ya. Mystery. Jadi membuat gamenya itu bermacam-macam tipe. Jadi lebih seru ya. Nah, ini character map ya. Nah, karakternya
saya record, ada game, ada click to action. Nah itu untuk games. Ada interactive image atau interactive foto. Kita lihat pembuatannya seperti apa. Contoh yang ini, film interactive image. Oke, search. Ya, ini seperti ini. Jadi foto-fotonya itu bisa ini ya, trailer. Nah ini ya, tuh contohnya. Selanjutnya ada horizontal infografis. Oke, nah ini contohnya kita bisa ingin membuat sebuah rapot siswa, bisa. Nah ya, ini English otomatis namanya, bisa. Ada review, ada timeline seperti ini ya. Kalau kita mulai horizontal, kita bisa membuat seperti ini ya, jadi beranimasi bergerak ya. Ada diagram, berbentuk diagram juga bisa, berbentuk list ya, list bisa, map, bentuk peta. Nah itu untuk horizontalnya. Ini vertikalnya, kalau ini horizontal ke samping, kalau ini vertikal ke atas. Nah ini ya, kita bisa gunakan banyak sekali template-nya ya. Timeline, list. Nah ya, tuh. Selanjutnya ada guide, panduan. Nah ini seperti buku ya, buku seperti buku panduan, seperti itu ya. Kita lihat yang ini diary color. Kita bisa juga membuat media pembelajaran seperti ini, bisa S. Nah ya, M, E, T, W. Nah itu ya, seperti ini modelnya. Selanjutnya ada video presentation, jadi berbentuk video, presentasinya berbentuk video ya. Contoh yang ini, kita lihat. Nah ya, titelnya seperti itu ya. Jadi bentuknya itu video ya. Kalau ini, kalau presentasi yang tadi bentuk PPT, seperti PPT. Kalau ini dia bentuknya video dan sangat banyak sekali template-nya. Selanjutnya ada personal branding. Ini seperti membuat biodata kita, membuat CV. Nah itu bisa di sini ya. Atau membuat apapun bisa ya. Nah ini seperti biodata ya, infografis data, banyak sekali. Terus ada sosial. Nah ini untuk template sosial, untuk media sosial. Nah seperti ini ya. Contoh yang ini, kita lihat teleskop. Seperti ini ya. Ini tulisannya, jadi sangat bagus sekali, sangat unik, sangat banyak sekali template-nya. Horizontal, good post. Nah ini seperti membuat tulisan ya, header. Header juga banyak ya, ternyata bagus-bagus. Nah ya, tuh. Dan terakhir itu ada blank creation. Ini kosong ya, jadi kita bisa mengedit sendiri dari awal tanpa template-nya. Itu ya.
ada Facebook header, Twitter, vertical post, horizontal post, sama yang lainnya. Nah, itu dia tipe-tipe yang bisa dibuat dalam Genially. Jadi Genially ini dia sangat beragam, sangat banyak macamnya. Kita bisa membuat presentasi, membuat laporan, atau membuat berkas, games yang berbasis online. Jadi semuanya ini dia hasilnya itu adalah online. Jadi di share-nya itu melalui link, bisa download tapi harus menggunakan akun yang berbayar. Nah, itu Genially-nya. Kita lihat di My Creation. Nanti kalau sudah ada di sini ada di My Creation ya. Inspirasi. Ini hasil-hasil orang lain yang sudah dibuat ya. Jadi di sini kita bisa membuat game, kita bisa membuat seperti website juga. Kita juga bisa membuat sebuah kata-kata, bisa membuat CV sama yang lainnya. Nah, ini dia berbasis online semuanya dan sangat unik banget ya. Itu kelebihannya banyak sekali template yang bisa kita gunakan, lucu-lucu juga templatenya, asyik-asyik, menarik, dan kekurangannya itu kita tidak bisa mendownload kalau kita menggunakan akun yang free atau yang bebas. Nah, itu dia cara membuat media pembelajaran menggunakan website Genially. Oke. Saya ingin sedikit share. Saya bisa mengetahui sebuah media pembelajaran itu saya mengikuti sebuah pelatihan online, itu pelatihan media pembelajaran. Nah, pelatihan ini dia berbayar. Kenapa berbayar? Karena kita akan menjadi sebuah member. Kalau jadi member itu nanti kita bisa mengikuti pelatihan setiap bulannya satu materi. Itu untuk member. Nanti ada member semesteran, ada member tahunan. Kalau yang semester itu 147.000, kalau yang tahunan itu 247. Selain member, kita juga bisa mengikuti pelatihannya saja. Ya, contohnya bulan sekarang ingin ikut pelatihan itu bisa berbayar, harganya 47.000. Itu nanti kita bisa mendapatkan sertifikat 32 jam sama kita bisa mendapatkan instruktur sampai kita bisa. Itu ya. Itu adanya di komunitas e-guru ID atau era guru digital. Itu sebuah komunitas untuk meningkatkan kreativitas guru-guru, calon guru, dan dosen pun ada sudah bergabung. Ya, kalau kalian ingin bergabung menjadi bersama kami di komunitas e-guru ID, bisa ikut mendaftar. Linknya sudah saya simpan di deskripsi, link untuk mendaftarnya. Atau kalau ada yang ditanyakan mengenai aplikasi Genially ini, kalian bisa hubungi saya di sosial media saya, di Facebook Ulpan aja, di YouTube juga bisa, di komentar ya, di Instagram juga bisa di @ulpa36. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah perkataan, dimaafkan. Dan jangan lupa di subscribe videonya, di like, and di share ke semua sosial media kalian, ke teman-teman kalian, ke guru-guru kalian, supaya videonya lebih bermanfaat lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.